Kevin, saya dari Vocational Careers Institute di Brisbane. Saya langsung di fakultas. Jadi Brisbane itu lokasinya dekat Gold Coast. Bisa lihat kursor saya nggak? Bisa Bisa, ya? bisa, Stafin. Oke, oke. Pak Andre Jadi bisa? dekat, Adit bisa ya? Mm, Bisa Kak. Oke. jadi Brisbane lokasinya tuh di sini yang warnanya merah. Ini kota nomor 3 terbesar di Australia. Nomor 1 itu Sydney. Setelah Sydney ada Melbourne, lalu Brisbane. Kita langsung aja em, dipanggil juga Sunshine State karena di sini banyak em, sinar mataharinya. Em, Kemarin saya masih ada Vietnamese dong ya. Anyway, em, populer tourist destination kita banyak ada komunitas Indonesia juga di Brisbane. Living cost-nya lebih rendah daripada Sydney. Gaji sama dengan Sydney dan Melbourne, tapi living cost lebih murah. Ini salah satu contoh iconic tourism place in Brisbane. Kita ada Story Bridge, ada South Bank. South Bank ini itu pantai buatan di kota Brisbane. Jadi ini tuh pantai di sebelah sebelah sungai sungai Brisbane. Eh, saya kerja di Vocational Careers Institute. Ini kuliah di Australia dengan harga yang terjangkau. Program kita ada otomotif, em, masak, hospitality management, program bisnis atau manajemen. Kalau untuk biaya untuk program leadership dan manajemen ini sekitar 13.000 untuk studi 2 tahun. Harga aslinya tuh 18.000 tapi minus $5,000 scholarship jadi hanya 13.000. Ini program paket Certificate 4 Kitchen Management dan Hospitality Management. Jadi kalau ini studi masak, nanti student bisa kerja eh, di Restoran. restoran, di bar, di dapurnya, mungkin bisa kerja di hotel, atau bisa kerja di kapal pesiar juga. Kalau student-student kita yang udah yang belajar ini, ada student kita yang tadinya mau naik kapal pesiar untuk kerja di kapal, tapi akhirnya malah stay di Australia. Soalnya kalau di Australia ini gajinya sebenarnya lebih tinggi daripada kapal pesiar dan nggak harus pergi-pergian. Nah, jadi pulang kerja bisa pulang ke rumahnya langsung atau ke tempat kosnya di sini. Cuman ada beberapa yang misalnya masih muda yang suka eh, jalan-jalan, bisa mengelilingi dunia lewat kapal pesiar, bisa juga kerja di kapal pesiar setelah lulus. Kalau kerja di kapal pesiar, biasanya shiftnya tuh ada yang pagi, nanti kerja lagi malam. Jadi waktunya lumayan, kerja juga lumayan capek gitu, dari pagi sampai malam kadang. Kita ada program otomotif. Ini programnya nanti student-student kita bisa kerja di bengkel. Kalau jadi montir di Australia itu gajinya tinggi, lebih jauh jauh dibandingkan di Indonesia. Jadi program kita ada sertifikat 3 dan diploma of Automotive Management. Nanti setelah lulus bisa kerja jadi um, workshop atau bengkel manager, bisa mungkin nanti ke depannya buka bengkel sendiri atau bisa kayak freelance gitu misalnya kerja juga, tapi nanti Sabtu Minggu misalnya kalau mau ada orang yang mau servis mobil kita bisa kerjain itu kan kayak pemasukan tambahan juga. Biayanya program 2 tahun itu 15.300. Kalau program 3 tahun yang manajemen diploma otomotif manajemen ini 24.000. Jadi yang program pertama setahun itu di bawah 80 juta atau 70 jutaan. Kalau yang program 3 tahun 24.000 dibagi 3 jadi 80 juta per tahun. Kita promosi kita
ada 5.000 scholarship untuk student yang ambil program paket. Jadi kalau cuma ambil program yang satu saja, yang 1 tahun itu student-student tidak dapat scholarship. Jadi harus ambil yang program minimal 2 tahun baru ada potongan 5.000 scholarship. Ini salah satu fotonya. Yang kiri itu student-student cookery kami. Dia orang-orang dari Philippines. Ini kita banyak student dari Philippines, Thailand, ada student dari Indonesia. Jadi yang sebelah kiri ini setelah dia praktek, kayaknya ini ada antara grilled fish atau ayam ya, dengan apa roast veggie atau apa di tomato, mashed potato. Yang sebelah kanan itu foto student kita dari Filipina, dia lagi praktek. eh, Kayaknya ini lagi ganti busi deh. Businya ada di sini dan mungkin agak lagi cek apa aki battery ya. Living cost di Australia 1 bulan itu sekitar 1.200 sampai 1.500 untuk Brisbane. Kalau Sydney dan Melbourne lebih mahal lagi living costnya di sini. Jadi kalau di breakdown untuk uang kos sekitar 125 sampai 200 per minggu. Makan relatif ya, kalau bisa irit, kalau kerja di dapur mungkin bisa di bawah $100 per minggu. Kalau standar-standar aja sekitar prepare 100 sampai 150. Transport juga kalau misalnya tinggalnya dekat sama kampus atau dekat sama tempat kerja, mungkin kan bisa jalan kaki. Jadi mungkin bisa save uang biaya transport. Tapi kalau misalnya kemana-mana harus naik train atau naik bus, jadi transport perkiraan sekitar 30 sampai 50 per minggu. Ini harusnya cukup soalnya student kita dapat diskon 50% untuk biaya transport. Shopping Dari juga sekolahnya relatif, gitu. sorry, Dari sekolahnya Pin dapat diskonnya. Dari mana? di kalau hanya di Sydney, ya dari sekolah. Jadi kalau student, international student bisa dapat diskon 50% kalau naik bus atau naik kereta di sini. Kalau di Sydney, eh, walaupun dia pelajar, tapi dia harus bayar penuh kecuali sudah ada PR. Student lokal Hmm. aja baru bisa dapat diskon. Kalau international student harus bayar biaya penuh. Jadi nggak ada diskon-diskonan untuk transport. Lumayan nih kalau transport sekali naik bus di sini biasa sekitar $3, $4. Kalau dapat 50% ya sekitar 1,5, 1,7. Iya, lumayan. Ah, justru itu tadi saya tanya. Oke. 1,7 itu sekitar ya 15.000, 17.000, jadi nggak mahal. Kalau shopping relatif ya, Ya, kalau betul. yang studentnya bisa irit, nggak jajan banyak, mungkin awal-awal kan fokusnya cari kerja dulu, baru bisa jajan-jajan gitu loh. Tapi ini sih saya taruh aja untuk jaga-jaga sekitar 50 sampai 100. Ini semua di-combine itu sekitar 1.200 sampai 1.500. Jadi living cost di Australia tuh sekitar segini, 1.500 per bulan. Dan uang sekolah tadi berapa ya? 80 juta per tahun. 80 juta per tahun itu kalau dibagi 10 bulan aja, berarti 1 bulannya 8 juta. 800. 8, Jadi iya. 1.500 tambah 800 sekitar 2.300 lah. $2.300 atau sekitar 23 juta Bulan ya. per bulan. Mm. Tapi kalau di Australia nanti kerja itu bisa dapat gaji 3.000, 4.000. Jadi harusnya bisa nutup untuk living cost, Kos dan bisa sekolah ya. nutup Benar. sekolah, dia bisa finance their own study. Em, Rata-rata student kita bisa nabung sekitar $1.000. Jadi Wih, kalau misalnya dapat 3.000 minus 2.300 aja udah 700 kan. Itu 7 iya. juta. Itu minimal. Student kita rata-rata bisa nabung sekitar $1.000 per Waduh, di bulan. sini mana Itu dapat, Vin? Nabung sebanyak itu. jadi nabung bisa dapat 10 juta per bulan itu udah biasa. Bisa lebih. Tergantung kalau studentnya mau kerja keras atau
Ada yang 2 job, kadang pagi kerja, malam ada kerja lagi. Kalau kerja Sabtu Minggu gaji lebih tinggi lagi di sini. Kan ada penalty rates. Kalau public holiday double pay. Jadi kalau ada gitu kayak kayak bonus lah. Jadi pasti bisa bisa nabung. Terusnya Intinya kalau pinter-pinter persyaratan, itu ya, Pin. Sorry, Pin. Berarti intinya pinter-pinter kita mengelola ya. Misalnya kayak tadi, ya untuk gaya hidup kita, sementara kan dari income kita bisa dapetin. Jadi pinter-pinter mengelola itu juga ya. iya. Jadi harus bisa pintar-pintar mengelola keuangannya. Kalau kerja di bagian dapur, rata-rata kalau pas kerja dapat makan gratis. Kalau Iya, enggak ya, benar. ya pasti dapat diskon lah. Kalau kita kerja di restoran, nggak mungkin kan dapat apa namanya bayar full price kalau mau beli makanan atau apa. Tapi rata-rata student kita pada bisa masak sih, pada bisa masak. Mm-mm. Terusnya minimal tuh kalau mau daftar umur 18 tahun harus sudah lulus SMA. Kalau bisa IELTS-nya 5,5 minimal atau bisa tes PTE atau TOEFL. Jadi lumayan straightforward saja. Eh, aku juga belum tahu kan ini teman-teman apakah ada yang udah tes bahasa Inggris atau apakah kira-kira minat untuk berangkat ke Brisbane. Ini sih sedikit aja sharing session. Mungkin sekarang lebih ke tanya jawab ya. Mungkin mereka ada pertanyaan kan tentang mungkin komunitas atau cari kerja atau atau untuk tempat ibadah di sini, Banyak kan mau kerja, makanan. Vin. Bocorannya. Iya. Goalsnya cari kerja. Boleh ya, Pandre, Adit. Hai, Gio. Udah bergabung. Halo, Gio. Hai, Gio. Gio dari student Pontianak, Pin. Wah, Konti sih kita banyak anak Konti di sini. Hai, Gio. Ya. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan dengan Kak Kevinnya. Jangan sungkan. Atau Adit, boleh. Pandre nih, yang pertama tadi udah join. Boleh, Pandre ada yang mau ditanyakan? Nggak apa-apa, kita discuss-discuss lah tujuannya apa gitu. Ya Kak, untuk persyaratan untuk masuk ke Vocational Career Institute itu eh, apa aja ya Kak? Apa sama kayak visa student aja yang lain gitu Kak? Visa student yang lain gitu maksud aku. Halo? Kalau Mm-mm. mau belajar ya harus ambil visa student dong. Soalnya kalau Iya, visa iya. turis itu dia cuma berlaku untuk 3 bulan. Program kita biasa program 2 tahun. Persyaratan untuk masuk institutnya itu sendiri spesifiknya tuh Eh, apa aja Kak? Sama Persyaratannya kayak harus sudah lulus mm, SMA, ada ijazah SMA minimal 18 tahun. Kalau bisa IELTS-nya minimal 5,5. IELTS kalau TOEFL itu skornya berapa ya? Coba saya cek lagi deh. TOEFL saya kemarin coba sebentar ya saya cek dulu TOEFL itu berapa skornya. Lalu kalau bisa ada rekening koran juga untuk visa. Em, Kalau rekening koran kira-kira sekitar 300 juta untuk pengajuan visa student. oke. Kalau TOEFL Siap. minimal skor 46, 46. Oh, total 4,6. PTE juga bisa ya Kak? PTI PTI bisa 42. 42. Mm-mm. PTE Nggak Minimal. terlalu 42. yang susah sih. Iya, katanya dengar-dengar PTE lebih gampang daripada IELTS, Iya, tapi aku kurang tahu. Duolingo terima nggak, Vin? Hmm, belum. Oke. Belum. Saya coba download ini mungkin bisa Oh share di iya, Zoom. Saya bertanya lagi.
Gio, ada Gitu. mau ditanyakan, Adit? Kalau kayak bawa family gimana ya, Pin? Kalau bawa family ya sendiri dulu, berangkat dulu. Kalau nanti sudah sampai Australia baru family-nya diundang. Oke. Hmm. Soalnya kalau Andre? pengajuannya bareng sama istri atau anak, malah biasanya malah visanya ditolak. Oh Iya. gitu. Ya. Andre, Ada usianya saudara boleh yang tahu berkeluarga, berapa? Aku 25 Kak sekarang. Posisi aku 25. pakai 25 sih. iya. 25 sih aku. Jadi 25 sih Pak. sebenarnya itu aku kan jadi aku waktu kan sempat nanya sama Kak Ivi ya waktu di Iya. Facebook. Jadi aku kemarin itu kan sekolahnya itu kan sekolah ini Kak, sekolah ngambil kursus gitu keprofesian. Hmm. Nah, dan itu aku ngambil itu dari lulus SMP. Dari lulus SMP masuk ke jenjangnya tuh sebenarnya kan harusnya SMA atau SMK, tapi aku ngambil kursus itu. Nah, itu kursusnya itu selama 5 tahun Kak, ambil sekolah pelayaran, kursus kursus pelayaran gitu Kak. Nah, jadi posisinya di situ tuh aku nggak dapet ijazah SMA. Sorry, Dapet, pelayaran itu maksudnya gimana? Maksudnya apa ANT 1, 2, 3? oh, kakak tahu ANT 4, Kak. Suamiku soalnya pelayaran. Oh, pantes. ANT 1. Iya, oh, kakak ini ya, suaminya dan kapten dong, Kak. Aku masih ANT 4, Kak. Nah, Oh, berarti dari SMP masuknya ke ambil, ANT. Ah, iya, waktu itu ambil Kementerian dasar. Perhubungan iya, bikin, apa namanya, bikin sekolah gitu, sekolah taruna Iya. pelayaran. Nah, Paham. ya, jadi waktu aku pas taruna itu nggak dapet ijazah SMA. SMA, iya, Kak. Jadi kan aku lulus Oke. itu udah kerja di Bangka, baru aku ngambil paket C sama kalau paket C dan sekarang lagi running S1 sih sebenarnya. S1-nya Hmm. pun online. Nah, yang aku pengen tanyain itu kan kalau di Vocational Care Institute itu kan mesti pakai ijazah SMA. Nah, sedangkan aku adanya paket C. Iya, Nah, itu diakui nggak, Vin? Pakai C. eligible nggak, Kak? Iya. Hmm. EC itu sertifikatnya kayak gimana ya? Mungkin boleh di-share. eh Kebetulan sebenarnya aku ada student yang ambil paket C baru Senin kemarin ngambil. Cuma Oh, dia belum sempat kirim ya ke aku. Nanti aku kirim Devin. Basic sebenarnya sama, basically sama kayak kita ijazah eh, SMA aja mhm. gitu, Pin. Cuma dia Iya, ambilnya paket C, jadi dia nggak kayak kita belajar 3 tahun gitu, enggak. Jadi kayak bisa ikut ujiannya aja. iya betul, Kak. Ya, Yang yang penting homeschooling aja itu paket C. Iya. ada tulisan high school certificate sih cukup. Yes, ada Oh, Pin. Besok kalau aku aku kalau aku hubungin dia dulu ya, nanti oh, biar dia chat, aku kirim Kevin deh. Kurang lebih oke, kayak gitu. oke. Cuma itu Oh tulisannya iya. IPA IPS apa? Padre apa? IPA. Aku IPA, Kak. IPA. Ah, iya. Studennya KIV itu em, udah Dia maksudnya udah dia IPS student saya. Tapi dia tertarik ya. kayak jurusan nursing, kayak kedokteran Oh, gitu. oh gitu. Akhirnya kan mentok di Indonesia ya kalau IPS kan kita mau apply kayak kedokteran kan harus ada biologi belajar. Nah, dia nggak padahal dia bisa, dia tahu, dia suka. Akhirnya dia Mm-mm. paket C kemarin baru saya urusin soalnya dapat rapot kelas 10, kelas 11, kelas 12 IPA dan ijazahnya. Plus ada rekomendasi dari sekolah. Jadi benar-benar asli yang keluarin juga dinas Pendidikan, Kementerian Pendidikan. Iya, pendidikan. Kemendikbud juga gitu. Mm-mm. Dan saya kemarin dia sih tertariknya bukan ke Australia, dia mau ke Malaysia. Jadi saya tanya sekolah Malaysia, kalian terima nggak? Terima gitu. Jadi mereka ini lagi mau proses daftar lah gitu. Soalnya anaknya di Hmm, Magelang, saya juga kan nggak ketemu anaknya. Cuma urus-urus aja ya kayak gini, Pandre. Jadi based on iya. Jadi kemarin aku juga sempat tanya-tanya dan juga banyak searching di Google Mm-mm. dan ada satu artikel ada katanya alumni dari Melbourne juga dulu pakai C katanya. Makanya kadang tapi aku bingungnya kan setiap institut kadang punya regulasinya beda-beda. Betul, betul. Makanya saya juga mumpung Kak Iya, Kevinnya di sini ya kita tanya. Cuma nanti iya Kak. contohnya aku kirim ya, Pin. Kurang lebih kayak Ya, gitu. tolong Mm-mm. di-share aja. Iya, iya, iya. Iya. Dan Nanti. aku juga mau tanya Kak, Kevin, kalau di Brisbane itu Mhm. termasuk regional area nggak ya Kak? Untuk maksudnya itu lebih maksudnya itu kayak misalkan kan PR itu kan
ini kan maksudnya terlalu jauh sih mikirnya. Tapi kalau PR itu kan kadang ada beberapa poin yang memang eh, lebih diuntungkan kalau misalkan di regional area misalkan dapat poin segini gitu. Nah, kalau di Brisbane itu gimana, Kak? Contohnya kan kayak di Darwin itu kan Enggak, kita masuk. nggak masuk regional, kita masuknya city. Oh, Kota. oh masuk City ya, Kak ya. Oke, oke, oke. Hmm. Tapi misalnya aku Jadi sekolah di kalau sini nanti. kalau kalau Hmm. Gold Coast itu regional. Gold Coast itu 1 jam aja nyetir. Oh iya ya. Oke, Kak. Kita Itu masuknya Adit nanya web ya, web VCI ya Adit ya. ya Websitenya bisa dibantu pin websitenya. ini saya lagi mau ketik. Iya. Hai Gio, mau tanya apa Gio? Gimana planningnya? Ini websitenya untuk Precious, untuk Vocational Careers Institute. Hai Gio, ada yang mau ditanyakan? Nah, kalau saya nggak salah, Adit udah family ya Adit ya? Umur berapa Adit? Ah, itu gimana case-nya, Vin? Adit ini sudah 33 tahun. Oh, di tempatnya berisik, makanya dia nggak bisa jawab itu. Itu harus Hmm. jadi turis dulu berangkat ke sini. Oh, yang case gitu. Nah, kalau Pandre, case-nya bisa dari sini, Vin, Ya, apply-nya. kalau dia bisa langsung. Oke. Kalau di atas Berarti 30 lebih baik jadi uh-uh, turis dulu. ambil turis dulu ya jalurnya. Oke. Tapi tetap baiknya dia duluan ya, Vin, berangkat ya. Adit duluan yang berangkat gitu ya. Iya. Hmm. Gimana, Dit? Wow. Ya, jadi harus ambil turis dulu. Kalau ambil student visa, hukumnya ditolak. Oke, Gio, gimana Gio? Belum Gio kedengeran kayaknya nih dia datangnya suaranya? agak telat tadi. Hah? Mungkin dia Ya. nggak, mungkin dia agak telat. Uh-uh. Kira-kira eh, Gio tertarik jurusan apa? mau Bisa nanya di kehidupan juga boleh. Hai Gio, bisa dibu itunya, mute-nya. Nanti alasannya. Soalnya dia sudah saya share application formnya sama Gio nih. Oh ya? Jurusan ambil kitchen atau hospitality. Nah, kemarin dia tanyanya. Cuma dia prepare-nya Mei ini baru mau proses submit gitu. Kayak Oke. ambil Nah, jurusan kitchen, Kak. gimana Gio? Mungkin tadi karena telat nggak apa-apa biar Kak Kevin bisa bantu jelasin lagi sayang. Gimana Uh, jurusannya apa? aku ambil jurusan kitchen kayaknya. Kitchen Fin. Iya. Oke, aku share screen lagi yang tadi. Ehm, Kalau kitchen ini programnya ini. Jadi kalau untuk biaya 16.000 untuk 2 tahun, jadi satu Hmm, tahunnya itu 8.000 lah. 8.000. Mm-mm. Mm. Kita kampusnya di West End dan dapurnya juga di kampusnya langsung. Em, jadi kalau sedikit biaya sih 8.000 per tahun, jadi 1 bulannya sekitar 700 lebih ya. Living cost di Australia sekitar segini, 1.200, 1.500, tapi nanti kalau sudah kerja di Australia, gajinya bisa sekitar 3.000. Jadi program kita tuh udah pasti Iya, nutup yang affordable untuk lah ya. living Mm-mm. cost. Hmm. Kalau sudah lulus, kalau kitchen ini bisa ajuin PR.
PR itu permanent resident untuk di Australia, dan ada visa 485. Visa 485, jadi program kita kan 2 tahun ya. Ya, sertifikat 4 di kitchen management, lalu gabung di hospitality management. Ini program 2 tahun. Setelah 2 tahun ini nanti student kita bisa apply extension untuk sampai 2 tahun, antara 1,5 tahun sampai 2 tahun, perpanjangan visa. Nanti itu boleh kerja, boleh ngapain aja. Sudah lulus dari kita, tapi itu ada visa ekstensi dari negara. Jadi student-student yang sudah lulus bisa bisa kerja sepuasnya, tidak ada limitasi. Minimal 2 tahun ya, dia harus kuliah ya, Pin. Minimal harus belajar di Australia 92 minggu. Jadi kurang lebih 2 tahun lah. 2 tahun kan 100 minggu. Mm-mm, mm-mm. 104. Ya, Jadi istilahnya program belajar 2 ini tahun. bisa dapet lah ya, yang kalau Gio pilih ini ya. Bisa, bisa. Mm-mm. Dan setelah, jadi 2 tahun kuliah, 2 tahun visa perpanjangannya. Jadi bisa Mm-mm. stay di Australia selama 4 tahun. Wis, Nanti keren. kalau misalnya pengalaman sudah cukup, bisa ajuin permanent resident lewat ajuin sendiri, atau bisa cari restoran atau perusahaan yang mau sponsor. Kalau ajuin sendiri, bahasa Inggrisnya harus lumayan bagus, IELTS sekitar 7. Kalau dapat sponsor, IELTS 6 juga sudah cukup programnya. Nah, itu Nanti pembayaran diajarin, kan 8 ribuan ya, tadi 1 tahun ya. Nah, itu kalau ya, di VCI kira-kira bisa dicicil gitu nggak, Kak Kevin? oh iya, ya. Mungkin aku bukain offer letter kali ya. Mm. Boleh ya, Pandre, Gio, Adit, skema pembayarannya. Mhm. Intinya bisa nutup lah buat uang sekolah. Mungkin modal awal orang tua ya sampai di sana itu tadi ngelola keuangannya baik gitu. Oke, ini jadi salah satu Tahun offer ini. letter. Iya. Heeh. Ini kemarin dibuat tanggal 4 bulan 4 2023. Studennya student nama orang Indo. Jadi eh, ini contohnya, em, student ini belajar kitchen management dan hospitality management. Ini Oh, yang mungkin kayak Gio seperti mau nih. Gio ya. Gio, iya iya. Jadi Gio percis kayak uang gini nih. sekolahnya, uang sekolahnya 13.500 tambah 7.500, dua dua puluh Mm-mm. satu ribu. Nanti dipotong scholarship 2.500, 2.500 kan scholarship 5.000 Mm-mm. kan. Ini student ini DP 3.000 ke kita. DP-nya bisa beda-beda, minimal 2.000 sih. Em, Setelah itu untuk cicilannya di sini, jadi pembayaran pertama 3.000. 3.000 Mm-mm. ya kan. Nanti setelahnya 2.000, itu 3 bulan Ya. selisihnya. Jadi setelah 3 bulan bayar lagi 2.000, dan seterusnya 2.000 juga yang terakhir ini. Jadi tiga, 3 bulan 2.000. Kalau nanti sudah di Australia kerja di sini 1 bulan bisa dapat 3.000. Jadi buat bayar 2.000 di jangka waktu 3 bulan itu nggak susah. Kalau yang hospitality manajemennya di sini nih, pembayaran gini, 2.000, nanti 3 bulan setelah itu 2.000 lagi, terus yang terakhir 1.500. Ini yang programnya mungkin Gio minat seperti Ya, itu ya. itu gambarannya ya, Gio. Jadi bisa dicicil, nggak harus bayar di muka. Nanti kamu bisa baca, bisa Ya. ditanyakan cicilan segala macem. Tapi nanti harus DP. Kalau misalnya confirm jadi oke lah, mau daftar DP. DP-nya student kita ini Graciela, dia DP 3.000.
Setelah DP nanti kita buatkan confirmation of enrollment. OI. COE itu COE itu buat buat urusan Terus ajuan visa. pengajuan visa. Mm-mm. Sekarang Grace itu studentnya udah di sini, dia sudah belajar. Graciela, ya. Dia kemarin masuk di bulan April. Mungkin saya share screen aja. Um, Grace tuh ini studentnya ini nih Grace nih, Hmm. Graciela. Studentnya sudah di Australia sekarang. Ini Kalau kemarin kita ada Pandre orientasi. kira-kira jurusan apa Pandre? Aku juga mau kitchen, Kak. Oh, kayak gini juga. Iya. Kalau Tuh. Adit kira-kira biar Kak Vi bisa ini. Berarti yang paket ini juga ya, Pandre ya. Itu Kitchen dan kitchennya, jadi hospitality. satu tahun kitchen, satu tahun hospitality. Tapi yang kitchen itu sertifikat 4, yang hospitality itu diploma, bedanya apa, Kak? Sama aja ya? Diploma lebih Pertanyaan tinggi. bagus tuh. Diploma lebih tinggi dari sertifikat 4. Iya, diploma lebih tinggi Diploma itu berarti. kayak 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 D3 lah, ya equivalent. Kalau mau lanjut ke bachelor nanti bisa. Maksudnya Berarti, lanjut S1 gitu. oh, maksud aku nanti pas udah lulus dapatnya Jadi diploma yang Iya. hospitality-nya itu. ya betul. Ya kan, Vin? Hmm. Iya, dapat Jadi dua-duanya. maksudnya Kak Kevin, sertifikat Iya, sama diploma itu paling tinggi sih paling pertama itu tahapannya sertifikat, baru diploma. Kadang ada advance Hmm. diploma, baru bachelor kayak gitu sarjana. Jadi nanti dapat ijazahnya 2, sertifikat 3, sertifikat sama yang diplomanya. Hmm. Nah, Hmm. kalau nanti misalnya Pandre ada rezeki dari part-time pengen lanjut S1 gitu ya, itu Iya. bisa. Ya kan, Kak Kevin? Iya. Oke. Kalau mau transfer harus dicek dulu unit-unitnya. Kalau Hmm. transfer dari Indonesia sih biasanya kalau di Australia itu kurang diakui, soalnya unitnya beda. Hmm. Hmm. Maksudnya Oke, kalau Kak. Kecuali dia udah sama. selesai dari VCI, itu misalnya dia Pandre mau lanjut S1-nya di universitas di sana, bisa kan? Kalau di sini bisa sudah pasti. Apalagi kalau kode unit-unitnya sama gitu. Maksudnya tuh programnya sama. Subjek-subjeknya gitu ya, yang Ya, subjek. dipelajari Ya, gitu jadi ya, tinggal Pin. transfer. Mm-mm. Hmm. Oke, Kak. Oke, pertanyaan bagus. Sampai sini Gio juga paham ya. Iya, Kak. Heeh. Jadi dapatnya itu ya sama lah, Gio juga pengen kerja kan yang dicari, tapi sambil juga dapat ilmu. Nah, Adit gimana Adit? Gambarannya tertarik jurusan apa? Mungkin bisa di chat kalau masih berisik Dia di ada sana. tanya itu. Dia ada tanya apakah lebih Oh, banyak praktek atau teori. Saya oke balas oke oke. kuliah 2 hari, Iya, satu kuliah hari 2 hari. praktikum, Mm-mm. Itu satu harinya hari sudah ada praktikum. atau gimana ya, Pin? Maksudnya sudah ditentukan Biasa hari sih Senin apanya? Selasa atau Rabu Kamis tergantung, tergantung. Oke. Nah, sisa hari itu kita bisa kerja atau tetap datang ke kampus kayak absensi gitu? Bisa kerja lah. Jadi datang ke kampus paling 2 hari aja, seminggu, Yang dua sisanya kan hari bisa itu kerja. gitu. Sisanya kita Iya, nggak harus absensi gitu ya? sisanya bisa boleh kerja lah. Waktu Hmm, bebas. gitu. Oke. Oh, dia tertarik leadership ya. Leadership dia paket ada ya, Win? Leadership ada leadership dan diploma dan advanced diploma of leadership management. Leadership nggak ada praktek, classroom semua, classroom. Oh, Yang biasa praktek itu dapur dan yang otomotif otomotif. ya? Hmm.
Kak mau tanya, untuk Ya, em, dana untuk yang mengendap itu kalau di sini harus berapa, Kak? oh yang Sorry, mau ditunjukin proses visa ya? Iya, aku nggak tahu, Kak. Ya minimal sih 300 ke atas lah, 250 ke atas. Semakin banyak biasanya sih semakin bagus ya, gitu. Oke, Kak. ya kalau bisa ada rekening koran biar visanya nggak ditolak. Mm-mm. Hmm. Iya, Itu Kalau bisa diupayakan lah. sekitar 300, 300. Iya, 300 ya, Kak. Oke. iya itu lebih aman. Sama nanti buat itu ya, Pin, SOP ya, GTI-nya ya. Itu student lah yang tulis. Mungkin Mm-mm. akhirnya bisa bimbing. Iya, Ada pertanyaan Oke. lagi? Oh, ya. iya itu tadi Adit bridging visa, ya. Berarti kalau case Adit ya itu tadi berangkat dulu turis visa, nanti baru di sana kita ganti jadi student visa gitu. Kalau Turis turis gimana nanti visa ya, prosesnya? mau lewat kita kita urus nggak apa-apa, kita urus turis visanya Adit gitu. Nanti kita yang proses juga. Kalau Paling daftar nanti. untuk ke sekolahan sih bisa nanti. Yang penting turis Mm-mm. visanya dapetin dulu. Kalau udah Cuma dapet visa, baru. terakhir itu dari turis visa ke student visa setelah onshore di sana. Januari kemarin student aku tuh harus nunggu 1 bulan ya, Vin. Dia baru bisa kita daftarin Iya. ke turis visa, sorry ke student visa. Bener kan? Kenapa nunggu sebulan? Ya Udah peraturannya harus. karena kemarin itu nggak bisa. Dia student aku itu ambilnya di Melbourne Early Childhood. Jadi dia si Ana namanya Ana itu berangkat dari sini, dia turis. Jadi 1 bulan setelah itu baru dia bisa urus student visa, convert ke student visa. Jadi kita di minggu ketiga baru mulai daftar-daftarin dia. Itu Oke. kemarin. Jadi setidak-tidaknya ya harus ada stok keuangan dia lah 1 bulan itu gitu. Jadi jangan sampai miss nanti. Hmm. Intinya semua orang banyak yang mau berangkat ke sini. Iya, banyak banyak Tapi banget, banyak banget. nggak gampang. Jadi kalau saya banyak yang nanya, Pak, saya mau berangkat, saya bisa kerja keras. Semua orang juga kerja keras, Pak. Bukannya gitu doang. Tapi nggak gampang. Jadi harus ada bahasa Inggris, harus ada finansial gitu. Jadi kalau Hmm. intinya harus ada sedikit modal lah dia. Nggak bisa kalau cuma punya modal 10 juta mau berangkat ke sini nggak cukup. Mm-mm. Iya. Lebih mudah dan affordable pakai turis atau student langsung di Indo. Kalau untuk case-nya Adit, itu memang kita lebih sarankan onshore. Jadi onshore student itu tadi dia berangkat pakai turis visa sampai di sana baru convert ke student. Nah, kalau kayak case-nya Pandre Gio itu mereka dari sini pun kita proses bisa gitu. Iya, makanya tadi kita tanya usia ya gitu. Jadi lebih concernnya itu. Jadi sebisa mungkin kita cari solusi terbaik lah. Kita juga pengennya kalian dapet, kalian sukses ke sana gitu. Tapi to be honest, kita pun harus kasih gambaran yang benar gitu loh. Jangan biar supaya kita dapat student, kita juga, iya nggak apa-apa kalian proses ya. Soalnya kalau visanya sampai ditolak kan duit juga hilang ya, uang visanya gitu. Jadi saya pribadi lah, itu saya semaksimalnya itu harus
jelaskan, walaupun terkesan jadi agak jujur banget gitu ya. Saya lebih enak begitu. Iya, betul. Itu. Jadi ada alasan-alasan tertentu mereka. Dan dari sini tuh jauh memang lebih strict banget ya visanya gitu. Makanya tadi Kak Kevin juga, saya juga lebih dari awal juga sarankan pakai turis visa gitu. Baru di sana convertnya ke itu, ganti ke student. Gio umur berapa? Boleh nanya? Adit tadi 33. Gio? Gio dia masih kelas 12 sekarang. Baru lulus ini. Oke. Makanya Gio oke, kan gitu. Nah, sementara Pandre tadi usia 25. Kalau dia ambil intake Oktober juga dia masih 25 kan, Pandre? Aku April ini baru 25, April ini Kak 25 kemarin. Iya, tuh. Berarti iya, intake terdekat itu Juli. Kalau Ya, kalau misalnya Juli kita udah urus dokumen sekarang. karena takut mepet dan Kak Vi juga nggak mau diuber-uber, dikejar-kejar. Jadi ada baiknya ambil yang Oktober. Tapi tetap dari sekarang sudah daftar. Jadi kita nggak buru-buru banget. Karena kan sebenarnya itu nggak segampang yang dibayangkan ya. Nanti ada dokumen apa lagi gitu-gitu. Jadi memang contoh ya, keuangan kalian belum bagus, setidak-tidaknya kita masih ada waktu untuk persiapin gitu loh. Biar rekening 3 bulan itu bagus. Gitu. Nah itu nanti kita yang discuss bersama lah. Kak Vi akan bantu semaksimalnya. Gitu. Iya. Jadi kalian cerita ke kita wadahi gitu ya apa yang kalian inginkan, seperti apa budgeting kalian dari awal juga. Nah, termasuk Gio, dia udah dari awal sudah mention dia mau yang affordable. Nah, Pandre juga sama, Adit juga sama. Nah, saya pribadi pun kan oke, kita range waktu. Nah, itu makanya saya juga atur supaya kita bisa discuss dengan Kak Kevin. Kebetulan sekolah beliau juga benar-benar affordable. Nah, sudah dijelaskan dengan detail, kalian sudah ada gambaran. Step selanjutnya itu kan kita lebih ke dokumen gitu. Nah, nanti sama persyaratan finansial, benar seperti tadi Kak Kevin sampaikan. Jadi nggak kucuk-kucuk kita langsung ke Australia. Sama, semua udah proses. Itu tadi setidaknya bahasa Inggris gitu. Duolingo terima nggak ya, Vin? Saya lupa tadi. Udah dijawab belum ya? 25 masih bisa. Oke. Nah, Duolingo itu jauh lebih murah biayanya kalau misalnya kalian concern budgeting. Karena kan tes IELTS 3,1 sekarang. Kalian bisa tes Duolingo atau tadi PTE gitu. Kalau Duolingo sekitar 500 apa 600 gitu biayanya. Oh, itu pertanyaan Adit gimana maksudnya? Posisi Ya, saya. semua bisa dicicil. Oh, Sekarang sudah usaha. Iya, tapi imigrasi Australia kan dia kan ini kan prosesnya kan student visa ya. Kalau student visa berarti kan program studi kan. Jadi nanti dipertanyakan itu loh dari umur 18 sampai sekarang 33 harusnya kan udah kerja, udah hidupnya sudah jadi ya, maksudnya udah harus ada karir yang sudah ada karir yang stabil. Kenapa tiba-tiba umur 33 mau berangkat mau belajar lagi? Maksudnya itu begitu. Jadi makanya disarankan ambil turis, nanti baru em, ganti student visa-nya di sini. Soalnya kalau onshore application dapat visa lebih gampang daripada offshore. Kalau dari offshore sih kita sih nggak terima di atas 30. ada lagi Gio, ada mau ditanyakan? Belum ada, Kak. So far udah jelas Gio? Udah. Oke. Ya application form aja udah sama Gio. Kapan mau Dia tes umur itu? 18 ya? Umur 18 kapan? Gio sudah 18? Udah kemarin. Berarti baru happy birthday ya? Udah, berarti nggak masalah lah. Tinggal di English-nya aja sekarang. English sama
sponsorship itu aja. Iya. Oke. Jadi kalau di bawah 18, soalnya di Australia di bawah dianggapnya tuh underage, di bawah umur. Kayak di Indonesia kan 17 tahun ya dewasa ya. Iya, iya, iya. Cuman di Australia Oh, sih 18. Cuman bedanya kalau di Australia umur 18 anak itu dia udah mandiri, udah keluar dari rumah, sudah cari kerja atau kontrak sendiri ngekos. Kalau di Indo kadang-kadang kan masih ngikut terus iya. sampai 20-an orang Berarti tua. Gio ini udah belajar mandiri dia ini. Kalau Oke. kalau anak Australia umur 18 itu udah suruh diusir, itu kamu udah dewasa, kamu harus hidup sendiri. Ya sih. Beda. Hmm. Adit, ada mau ditanyakan lagi? Intinya tadi tesnya itu IELTS bisa, TOEFL bisa, PTE bisa, Duolingo bisa gitu. Mungkin terakhirnya di breakdown lagi nih, berapa sih cost-nya kalau mau berangkat? Oke. Jadi kalau mau berangkat itu harus DP ke fakultas minimal 2.000 atau 3.000. Oke, kita taruh 2.000 lah untuk contoh aja 20 juta. Nanti harus eh, medical check up di Indonesia itu sekitar 1 juta. Tes bahasa Inggris IELTS 3 jutaan kan? 5 juta Tiga lah koma itu satu, dua. iya. Mm-mm. Jadi tadi kan 20 tambah medical check up tambah IELTS 25. 25 nanti harus Uang visa. biaya pengajuan pengajuan visa. Mm-mm. Biaya pengajuan visa GB charge 7 berapa ya? jutaan. 7 jutaan lah. 25 tambah 7 32. 32 nanti harus bayar asuransi kesehatan overseas student health cover. Health cover itu sekitar 13 untuk 2 tahun. Jadi tadi 32 tambah 13 45. 45 juta setelah visa turun tinggal beli tiket. Tiket sekitar mungkin 6 7 depends. Kalau belinya jauh-jauh hari mungkin bisa lebih murah kan. Makanya prosesnya harus lebih awal. Jadi Iya. sekitar 50 atau 52. 52 nanti harus siapin uang jajan di sini. Saya sih sarankan minimal 2 bulan pertama. Jadi harusnya bisa cover. Kalau misalnya kan awal-awal mungkin belum dapat kerja atau gimana. 2 bulan pertama minimal. Jadi kalau living cost 1.500, 3.000. 2 bulan jadi 2.000. 3.000. Jadi biaya awal tuh dari Indo sekitar 50 sampai 55. Nanti kalau udah di Australia minimal ada 30 juta Hmm. untuk settle down gitu loh. Jadi kalau Ya, udah di sini setelah 2 bulan harusnya sudah punya kerjaan, sudah dapat gaji dapat di sini. gaji. Kalau udah jalan itu nanti bisa support living cost dan bisa finance their own study gitu loh. Jadi kan dia bayar sendiri lah uang sekolah, biaya hidup bisa cover sendiri karena udah kerja dan sisanya kalau kalau nggak kalau mau kerja keras dan student yang nggak males ya bisa nabung. Kayak di sini student-student kita yang Filipina nabung 10 juta per bulan itu udah biasa. Di 1 tahun bisa nabung sekitar 100 jutaan. Nabung ya. Jadi udah bersih. Potong apa namanya? Biaya Teks hidup segala pajak. macam. Hmm, Itu minimal. Minimal. bener. Pantes orang pengen ke Aussie terus, Pin. Iya. Tiap hari yang Itu inbox minimal. saya lebih dari 5. Pengen tanya working holiday visa, bener-bener asli. Bahkan yang sekarang lulus SMA itu tadi yang nggak bisa join, itu baru mau lulus loh ini mereka. Udah mikirnya college loh, yang buat cari duit. Mungkin begini. Mungkin saya juga ceritain bedanya working holiday sama student. Working holiday itu biasanya harus kerjanya di farm. Itu biasa agak jauh, lumayan jauh dari city. Kerjanya biasa petik buah atau ya pekerjaan di farm ya. Kalau jadi student kerjanya kita bisa di hotel, restoran, di bar. Gajinya juga sebenarnya bisa lebih tinggi dari working holiday dan tinggalnya juga di city, nggak jauh di kampung. Em, Terusnya ya nanti kan kalau udah belajar di student seperti ini nanti kan bisa ambil permanent residency karena kan ada kualifikasi yang
bisa dipakai untuk mengajukan permanent resident. Kalau sudah permanent resident nanti bisa tinggal di Australia selamanya, kayak saya begini gitu. Kayak Kevin deh. Iya, dan nggak harus kerja di farm. Kerja di farm itu lumayan capek loh, soalnya kan working under the sun itu panas kadang-kadang dan seharian itu it's actually not easy job. Dan the pay-nya juga kadang-kadang tidak terlalu bagus karena ada misalnya nih di misalnya orange farm nanti kan petikin jeruk gitu ya. Itu tuh biasanya itu nanti di kilo atau mungkin per basket per keranjang. Kalau keranjangnya full baru dibayar berapa gitu. Kalau kerja-kerja saudara-saudara kita kerjanya kan di restoran, di kafe, di bar, shopping mall, hotel, office mungkin, atau jadi resepsionis, atau ada cleaningnya kan. Itu bayarnya per jam. Kalau bayar per jam sekitar minimal 26, 27 kalau di Brisbane. Minimal. Kalau kerja di kafe gaji bisa 28. Kalau bikin kopi itu barista 28. Kalau jago bisa 29 per jam. Coba mungkin kalau ada saya bisa kasih lihat nih ya. Sebentar ya. Mungkin saya bisa kasih lihat slip gaji. Kalau bisa kasih lihat slip gaji mungkin kan jadi lebih ngerti maksud saya Ya, itu apa. pokoknya kita tidak mau bohongin kalian lah gitu. Kita kasih gambaran, tapi ya juga itu tadi words-nya juga kita harus jelasin lah. Bisa cari anyway, coba saya cari dulu yang ya. Iya, Vin. Ada pertanyaan lain sebelumnya? Gio, ada mau ditanyakan? Pandre, Padre, Adit? Kak, Iya, Gio. aku boleh izin live gak? Oh, boleh. Tapi kita boleh foto sebentar, boleh buka kameranya. Kan Dan saya juga bentar aja, boleh ya, Hah, Padre, terakhir Adit. terakhir. Soalnya dia mau live, mau izin live, Gio-nya. Oke. Boleh Kameranya Gio, Padre, eh, Adit udah, Gio boleh. Saya harus laporan ke bos, weekend begini saya kan kerja. Boleh Gio, kita open kameranya. Padre udah, tinggal Gio. Minta tolong ya, Vin, boleh fotokan kita. bentar ya Kak, bentar. Oke, sayang. Soalnya dia mau izin live. bisa ya fotonya ya, nanti print screen aja. Kemana dia? Kayak dia rapi-rapi dulu atau di baju gitu. Iya, Yang penting Gio ada ya. aja fotonya kan buat dokumen apa laporan. Iya. Hmm. Tapi Adit udah jelas ya, yang tadi yang udah dijelaskan Kak Kevin. Oke, sip. Pandre, Padre, itu juga namanya. Si pelaut, bajunya udah kayak pelaut juga itu. Udah Kak, Oke, seru di Bangka. seru. Wah. Tapi aku nggak jauh apa, nggak ada saudara di sini. Oh gitu. Semangat Sama juga. lah. Iya. Latihan untuk Australia. Nanti di Australia juga nggak ada saudara kan. Biar Aku mandiri. Oke. Ijio cantik kok. Ditutup dari tadi. Oke, boleh foto kita, Kak Kevin. Hi Jocelyn, are you still there? Okay, can you take picture please? One, two, three.
I didn't Eh, feel anything. ada mau ditanyakan lagi, Adit? Gio? Hmm. Gio tinggal itulah isi ya. Nanti kalau ada yang nggak dipahami pas isi, WhatsApp Kak Vi lagi ya. Iya, Kak. Padre gimana? Udah Kak, udah paham Kak. Berarti Kak Vi tinggal kirim application Oh, form. aku janji kan mau share screen loh. Ya, boleh. Ya ampun, ini student baru chat. Aduh, aduh. Kelihatan nggak nih? Kelihatan nggak Halo? salary-nya? Halo? Gio bisa lihat salary-nya? Vivi? Oh iya Bisa. ya, lumayan juga. Lumayan juga, Gio. Siap-siap, bisa saving. Jadi ini contoh aja ya. Jadi ini tuh pay periodnya tuh tanggal 26 Desember 2022 sampai tanggal 1 Januari 2023. Jadi kemarin nih Christmas sampai New Year. Ya kan? Ini salary and wages. Jadi ordinary hours tuh maksudnya hari biasa 6 jam itu gaji $29 per jam. Terus Oh, kalau public holiday 14 jam, 14,5 itu gajinya 58,8 per jam. Jadi totalnya itu dapat $1.000, $1.000 36 setelah pajak potong jadi bersihnya tuh sekitar 837. Yang di atas tuh net pay, bisa lihat nggak? Nah itu tuh net pay-nya iya. segitu. Ini satu Net minggu ya, pay. satu minggu. Dan kerjanya juga cuma beberapa jam saja, ya. Nggak kerja rodi misalnya 40 jam atau 50 jam. Ini contoh aja sih. Oke. Net- Kira-kira ada pertanyaan lagi? Dulu saya ambil apa? Dulu saya dapat sponsor. Dulu saya kerja di restoran, dapat sponsor. Afi, hello. Ya, Okay, okay. Any other questions? ya. Ada yang mau ditanyakan? Mhm. Andre, Adit? Udah Kak, makasih Kak. Oke, udah Oke, cukup jelas. Udah, thank you oke. ya. Adit juga udah. Oke, sip. Udah pada jelas. Jadi tinggal nanti follow up dokumen, kirim application, biar berangkat sampai Oktober udah ketemu Kevin di sana. Kalau ada pertanyaan nanti bisa disambung lagi aja melalui WhatsApp atau tanya ke Ya, Ivy, betul, nanti betul, bisa betul. dilanjut. Sip, sip. Baik, baik, Vin. Oke. Hi, Jocelyn. You wanna say something? Oh ya, oke. Thank you, No, Kevin, ya. buat Oke. Thank waktunya. you everyone. Thank you, Padre. Thank Thank you, you. Adit.